Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Fauzia, NIM 200160778. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD. Topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, tempat duduk dalam berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur berdiskusi, jenis-jenis diskusi, dan praktik dalam diskusi. Baiklah, kita akan masuk kepada topik yang pertama, yaitu pengertian diskusi. Secara umum, pengertian diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok yang merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah yang mereka hadapi, guna untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Selain itu, banyak juga beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian diskusi. Salah satunya yaitu Hasibuan tahun 1985. Menurut Hasibuan, diskusi adalah visi dari dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Selain Hasibuan, ada juga beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang pengertian diskusi. Berikut pengertian diskusi menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Mohyuzer Usman tahun 2005. Menurut Mohyuzer Usman, menyatakan bahwa diskusi kelompok adalah proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang di wajah informal untuk menghadapi interaksi dengan berbagai pengalaman atau informasi, kesimpulan atau solusi untuk masalah. Yang kedua ada Moh Surya tahun 1975. Mendefinisikan diskusi kelompok adalah proses di mana siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan masalah umum. Yang ketiga ada Usman tahun 2005. Usman mengatakan bahwa diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan atau pemecahan masalah. Yang keempat ada Ariens tahun 2008. Diskusi adalah situasi peserta didik dan peserta didik lainnya bercakap-cakap dan berbagi ide dan pendapat. Yang keenam ada Samani tahun 2012 yang mengatakan bahwa diskusi adalah pertukaran pikiran, sharing of opinion antara dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh kesamaan pandang tentang sesuatu masalah yang dirasakan bersama. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu langkah-langkah berdiskusi. Langkah-langkah berdiskusi ada 3. Yang pertama, langkah persiapan. Yang kedua, persiapan diskusi. Dan yang terakhir, penutupan diskusi. Saya akan menjelaskan dari ketiga langkah-langkah tersebut. Yang pertama, langkah persiapan. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam persiapan diskusi antara lain: 1. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi. Misalnya, ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus makalah, itu semua perlu disiapkan. Selanjutnya, pelaksanaan diskusi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengetahuan sebelum melaksanakan diskusi. Yang ketiga, melaksanakan diskusi dengan aturan main yang telah ditetapkan. Yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya masing-masing.
Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Selanjutnya kepada menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi hendaklah dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. 1. Membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Baiklah, kita masuk kepada topik yang ketiga, yaitu hambatan dalam berdiskusi. Kelemahan metode diskusi ini adalah 1. Adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, seperti acuh tak acuh dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Yang kedua, sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Yang ketiga, para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat. Hambatan lain dalam diskusi biasanya banyaknya orang yang menginginkan segera dicapainya persetujuan atau kesimpulan. Sikap seperti ini dapat menghalangi jalannya menuju terjadinya perubahan sikap bagi para siswa. Perubahan sikap ini lebih penting daripada yang lain dalam proses belajar mengajar lewat formasi diskusi. Perubahan sikap yang dimaksud antara lain ialah agar setiap siswa mau mendengarkan pendapat orang lain, sensitif dan kritis terhadap pendapat yang berbeda, mampu menghadapi pendapat orang lain yang berbeda dalam konteks yang sama, dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu tempat duduk dalam berdiskusi. Menurut CD dalam Asmani tahun 2010, pengaturan tempat duduk dalam pembelajaran lebih bervariasi, termasuk kerja kelompok, kerja perorangan, dan klasikal. Begitu juga dengan tempat duduk berdiskusi juga sangat bervariasi, yaitu seperti huruf U, corak tim, meja konferensi, lingkaran, susuran chevron, dan auditorium. Di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing tempat duduk dalam berdiskusi tersebut. Yang pertama ada huruf U. Formasi kelas bentuk huruf U sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat mereka antusias untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua ada corak tim. Pada model ini, meja-meja dikelompokkan setengah lingkaran atau oblong di ruang tengah kelas agar memungkinkan guru melakukan interaksi dengan setiap tim atau kelompok siswa. Selanjutnya meja konferensi. Formasi konferensi sangat bagus digunakan dalam metode debat saat membahas sesuatu permasalahan yang dilontarkan oleh pendidik. Selanjutnya tempat duduk berdiskusi dalam bentuk lingkaran. Dalam model ini tempat duduk siswa disusun dalam bentuk lingkaran sehingga mereka dapat berinteraksi berhadapan-hadapan secara langsung. Selanjutnya ada susunan chevron. Bentuk dari chevron ini mungkin bisa sangat membantu siswa dalam usaha mengurangi jarak di antar siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya tempat duduk berdiskusi dalam bentuk auditorium. Formasi auditorium merupakan tawaran alternatif dalam menyusun ruang kelas. Meskipun bentuk auditorium yang disediakan lingkungan sangat terbatas, namun hal ini dapat dicoba untuk mengurangi rasa bosan kepada siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional atau tradisional. Oke, kita masuk kepada topik selanjutnya, yaitu manfaat dari berdiskusi. Ada banyak manfaat dari berdiskusi ini. Seperti 1, membantu siswa untuk kepada pengambilan keputusan yang lebih baik daripada memutuskan sendiri. Yang kedua, siswa tidak terjebak kepada jalan pemikirannya sendiri yang kadang-kadang salah, penuh prasangka dan sempit. Yang ketiga, diskusi kelompok memberikan motivasi terhadap berpikir dan meningkatkan perhatian kelas terhadap apa yang sedang dipelajari oleh siswa. Yang keempat, diskusi juga dapat membantu mengarahkan atau mendekatkan hubungan antara kegiatan kelas dengan tingkat perhatian dan derajat pengertian daripada anggota kelas. Yang kelima, untuk mencari suatu keputusan dari suatu masalah. Yang keenam,
untuk menimbulkan kesanggupan pada siswa dalam merumuskan pikirannya secara teratur sehingga dapat diterima oleh orang lain atau orang banyak. Yang ketujuh, untuk membiasakan siswa mendengarkan pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapatnya itu sendiri, dan membiasakan siswa untuk kepada sikap toleran. Jika dilaksanakan dengan cermat, maka diskusi merupakan cara belajar yang menyenangkan dan merangsang pengalaman, karena merupakan pelepasan ide-ide dan pendalaman wawasan mengenai sesuatu, sehingga dapat pula mengurangi ketegangan-ketegangan batin dan mendatangkan keputusan dalam mengembangkan kebersamaan kelompok sosial. Baiklah, kita masuk kepada topik yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur berdiskusi. Unsur-unsur berdiskusi ada 4. Yang pertama moderator, yang kedua pembicara, yang ketiga notulis, dan yang keempat peserta diskusi. Keempat unsur tersebut memiliki tugasnya masing-masing. Seperti moderator, tugasnya yaitu 1. Menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan. Kedua, membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi. Ketiga, memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicara atau penyaji. Keempat, membuat diskusi menjadi hidup dan dinamis. Kelima, mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab. Keenam, menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi. Ketujuh, menutup diskusi. Selanjutnya untuk tugas pembicara. Tugas pembicara antara lain 1. Menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas. Kedua, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Ketiga, menjawab pertanyaan secara objektif. Keempat, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Sementara untuk tugas notulis yaitu 1. Mencatat topik permasalahan. Yang kedua, waktu dan tempat diskusi berlangsung. Ketiga, mencatat jumlah peserta. Keempat, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi tersebut. Kelima, menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi. Keenam, membuat laporan hasil diskusi. Ketujuh, mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Selanjutnya untuk tugas bagi peserta diskusi. Peserta diskusi memiliki tugas antara lain seperti mengikuti tata tertib atau aturan yang ada dalam diskusi tersebut. Yang kedua, mempelajari topik diskusi, topik yang akan dibahas. Ketiga, mengajukan pertanyaan. Keempat, menunjukkan solidaritas dan partisipasinya. Kelima, bersikap santun dan tidak emosional. Keenam, memusatkan perhatiannya. Dan yang ketujuh, turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Baiklah, kita masuk kepada topik selanjutnya, yaitu jenis-jenis diskusi. Ada beberapa jenis diskusi dan di sini saya akan menyebutkannya dan menjelaskannya satu-satu. Yang pertama yaitu diskusi formal. Diskusi ini terdapat pada lembaga-lembaga pemerintahan atau semi pemerintahan, di mana dalam diskusi ini perlu adanya ketua dan penulis serta pembicara yang diatur secara formal. Yang kedua, diskusi informal. Aturan dalam diskusi ini lebih longgar daripada diskusi-diskusi lainnya karena sifatnya yang tidak resmi. Yang ketiga, diskusi panel. Dalam diskusi ini ada 2 kategori peserta, yaitu peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif langsung melibatkan diri dalam diskusi, sedangkan peserta non-aktif hanya menjadi pendengar. Yang keempat yaitu lektur diskusi. Diskusi ini dilaksanakan dengan membeberkan suatu persoalan, kemudian didiskusikan. Di sini biasanya hanya satu pandangan atau satu persoalan saja. Yang kelima, diskusi dalam bentuk simposium. Diskusi ini hampir sama dengan diskusi formal lainnya, hanya saja diskusi simposium disampaikan oleh seorang pembrasaran. Yang keenam, whole group. Kelas merupakan satu kelompok diskusi. Whole group yang ideal apabila jumlah anggota tidak lebih dari 15 orang. Yang ketujuh, bus group. Satu kelompok besar dibagi menjadi beberapa kelompok kecil terdiri dari 4 sampai 5 orang. Tempat diatur agar siswa dapat berhadapan muka dan bertukar pikiran dengan mudah.
Yang kedelapan ada syndicate group. Suatu kelompok di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-6 orang. Masing-masing kelompok kecil melaksanakan tugasnya tertentu. Guru menjelaskan garis besarnya problema kepada siswa. Guru juga akan menggambarkan aspek-aspek masalah, kemudian tiap-tiap kelompok diberi tugas untuk mempelajari suatu aspek tertentu. Yang kesembilan ada storming group. Dalam diskusi ini, setiap kelompok harus menyumbangkan ide-ide baru tanpa dinilai segera. Yang ke-10 ada fishbowl. Diskusi ini dipimpin oleh satu orang yang mengetahui sebuah diskusi dan tujuan diskusi ini adalah untuk mengambil suatu kesimpulan. Baiklah, kita masuk kepada topik yang terakhir, yaitu praktik diskusi. Berikut praktik diskusi untuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Yang pertama ada persiapan diskusi. Persiapan diskusi ini meliputi persiapan bahan, personal, maupun ruangan. Yang kedua, pemimpin diskusi. Pemimpin diskusi membuka diskusi dan mengatur jalannya diskusi. Pemimpin harus fleksibel dan bersikap tenang. Selanjutnya, proses diskusi. Proses diskusi meliputi perkenalan dan ucapan selamat datang, pengantaran isi dalam diskusi, menciptakan situasi saling percaya, penjelasan tentang jalannya diskusi, memulai diskusi, membuat rangkuman, dan menutup diskusi. Baiklah, mungkin hanya segitu saja video presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.